Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis HKBP Bogor dan semua yang mengambil bagian dalam tugas pelayan pada pukul 7 pagi ini menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bergereja di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari BNHKBP nomor 557 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Di surga damai dan
umatku bersama Yesus Tuhanku. Di dunia ku terbelenggu, dirantai oleh hasratku, kan ku memutuskan semua agar ku masuk ke surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Konfesi pasal 15, yaitu tentang peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kapan waktunya ku bersamamu di rumahmu, di surgamu, akan ku lihat wajah Tuhanku di rumahmu, di surgamu, duka derita di dunia ini, senang hatiku di surga nanti. Rindu hatiku jumpa denganmu di rumahmu, di surgamu. Pasti ku rasakan lebih senang di rumahmu, di surgamu. Asal hidupku tetap beriman pada Tuhan, pada Tuhan. Tenang hatiku dalam kasih-Mu, tentram jiwaku saat ajalku. Bila Yesusku tetap milikku, tiada lagi keluhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yesaya pasal 65, ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
semua isinya dan penghuninya, penuh derita selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna, damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Kapankah aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku dalam kasih rahmat Yesus kudus dan bakal, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna, damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 26 November 2023. Warta Umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi, peringatan akan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Topik minggu kita adalah menyongsong langit dan bumi yang baru. Yang kedua, Minggu Akhir Tahun Gerejawi, peringatan bagi yang telah meninggal. Pada hari ini Minggu 26 November 2023, Minggu Akhir Tahun Gerejawi sekaligus peringatan orang yang meninggal dunia, warga jemaat kita, mulai dari tanggal 20 November 2022 sampai 25 November 2023. Setelah warta jemaat, kita akan melaksanakan acara peringatan orang yang meninggal dunia, warga jemaat gereja kita, sekaligus membacakan nama-nama warga jemaat gereja kita yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi di semua ibadah minggu. Nomor berikutnya, minggu-minggu Advent. Mulai hari Minggu 3 Desember 2023, kita akan memasuki Minggu Advent pertama. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti minggu-minggu Advent berikutnya. Nomor 4, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 10 Desember 2023, di ibadah pukul 7 IB, gereja akan melaksanakan pelaksanaan sakramen baptisan kudus.
kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 26 November 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Santo Boy Silaban, Ronita Boru Simbolon dengan 1 orang anak mereka, pindah dari Gereja Kristen Lutheran Indonesia, alamat sektor Ebenezer. Mereka beribadah pukul 10 WIB. Yang berikutnya keluarga Helmi Markus Parnengotan Sigalingging, Ibu Elprida Veronica Boru Papahan, pindah dari HKBP Cikampek, Resort Cikampek, Distrik 18, Jabar Tengdi, alamat sektor Ebenezer. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Nomor 6, rapat perhalado. Mulai hari Selasa 28 November 2023 dan seterusnya akan diadakan rapat perhalado membahas program umum, program dewan-dewan, program per tahun, dan anggaran belanja Huria 2024 yang akan dibawakan di rapat Huria dan dilanjutkan dengan sermon perhalado. Diminta kepada semua perhalado supaya hadir mengikuti. Nomor 7, libur PHD kategorial. Berhubung karena pertangyangan telah berakhir, maka melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada semua kategorial bahwa mulai minggu ini 26 November 2023 PHD kategorial diliburkan dan akan dilanjutkan kembali tahun 2024 setelah pertangyangan dimulai. Nomor 8, libur belajar CD. Melalui warta jemaat ini diberitahukan pada seluruh pelajar CD dan orang tua bahwa belajar CD diliburkan mulai hari Jumat 1 Desember 2023 dan akan masuk kembali pada Minggu 3 Januari 2024. Mohon perhatiannya. Yang berikut ibadah Inahana. Pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 10 WIB, ibadah persekutuan Inahana diadakan di rumah keluarga Nyonya Simbolon Boruhutasoid, alamat sektor Piniel. Berikutnya perayaan Natal Lansia HKBP Bogor. Yang pertama, pada hari Rabu 6 Desember 2023 mulai pukul 14 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal Lansia HKBP Bogor bertempat di gereja. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita. Sehubungan dengan itu, gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 9 WIB bertempat di gereja. Diminta kepada semua lansia HKBP Bogor yang ikut liturgi supaya datang hadir pada gladi bersih. Berikutnya, amplop kantong keempat untuk keperluan Natal. Pada hari ini Minggu 26 November 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya untuk keperluan Natal dan kita akan memberikannya ke depan altar. Berikutnya, kerja bakti pemasangan pohon Natal dan dekorasi gedung gereja. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Jumat dan Sabtu 1 dan 2 Desember 2023 mulai pukul 9 WIB kita akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan, memasang pohon Natal dan dekorasi gedung gereja dan ruangan lainnya. Diminta kepada Parhalado, seksi perempuan, ama, naposobulung, dan semua jemaat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Berikutnya, keuangan.
Saldo gereja kita per tanggal 17 November 2023 adalah Rp358.616.037. Saldo lain-lain ruas mengurupi ruas Rp77.606.700. Uang masuk Rp68.946.762. Pengeluaran Rp102.433.756. Saldo gereja kita per tanggal 25 November 2023 adalah Rp402.735.742. Demikian warta jemaat yang kami baca. Selengkapnya bisa kita baca di warta jemaat yang sudah dikirim per halado ke masing-masing sektor. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari 334 ayat 5 sampai 6. Semua orang yang percaya ada di hadirannya, para nabi dan rasulnya, orang suci yang setia, sejak zaman dulu kala hingga pada akhir masa, orang kudus semuanya nyanyikan haleluya. Ya Yerusalem yang indah, amat terang cahayamu, sungguh aku berbahagia mendengar nyanyianmu. Sukacita yang abadi dan bahagia yang sejati, semua ada di surga, di rumahnya yang mekar. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia, mulai dari Minggu 20 November 2022 sampai pada hari ini, Minggu 26 November 2023. Daftar Jemaat HKBP Bogor, Resort Bogor, yang meninggal mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan 25 November 2023. 1. Jonathan Chen Ephraim Sitompul, usia 1 hari, sektor Ebenezer, keterangan anak. 2. Siti H. Boru Hutajulu, usia 85 tahun, sektor Piniel, keterangan ibu.
3. Sintua Anggiat Marusaha Pardomuan Panggabean, usia 57 tahun, sektor Kana, keterangan Bapak. Yang keempat, Butet Boru Limbong, usia 1 hari, sektor Yerusalem, keterangan anak. 5. Butet Boru Limbong, usia 3 hari, sektor Yerusalem, keterangan anak. 6. Halasan Simanjuntak, usia 57 tahun, sektor Hermon, Naposo. 7. Maeni P. Boru Sinaga, usia 80 tahun, sektor Nazaret, keterangan ibu. 8. Victor Pangaribuan, usia 54 tahun, sektor Galilea, keterangan bapak. 9. Johnson Apritua Sianturi, usia 39 tahun, sektor Hermon, keterangan bapak. 10. Kristina Boru Tampu Bolon, usia 65 tahun, sektor Nazaret, keterangan ibu. 11. Manumpak Simanulang, usia 58 tahun, sektor Kana, keterangan bapak. 12. Samuel Mangihut Tua Pakpahan, usia 17 tahun, sektor Peniel, keterangan Naposo. 13. Osman Perdinan Panjaitan, usia 67 tahun, sektor Jaitun, keterangan bapak. 14. Rosmaida Boru Nainggolan, usia 65 tahun, sektor Yerusalem, keterangan ibu. 15. Insinyur Ujung Sahala Hutagaol, usia 79 tahun, sektor Betania, keterangan bapak. 16. Mungki Halomoan Gokma Parulian Boru Limbong, usia 45 tahun, sektor Galilea, keterangan Naposo. 17. Sorta Marisi Boru Purba, usia 77 tahun, sektor Judea, keterangan ibu. 18. Yosef Winner Sitorus, usia 35 tahun, sektor Judea, keterangan Naposo. 19. Masnur Eri Boru Simanjuntak, usia 51 tahun, sektor Kapernaum, keterangan ibu. 20. Sintua Hans Hasoloan Nainggolan, usia 82 tahun, sektor Galilea, keterangan bapak. 21. Barita Uli Boru Pakpahan, usia 85 tahun, sektor Yerusalem, keterangan ibu. 22. Jani Jaya Laksana Pardede, usia 58 tahun, sektor Kapernaum, keterangan bapak. 23. Sintua Sahala Tua Hutagalung, usia 82 tahun, sektor Yerusalem, keterangan bapak. 24. Martauli Boru Siburian, usia 27 hari, sektor Hermon, keterangan anak. Rekapitulasi, bapak 9 orang, ibu 7 orang, anak 4 orang, pemuda-pemudi 4 orang. Kehidupan mereka yang telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan indah itu bergema bagi kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Kelak akan berjumpa saudara seiman di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. Mari melawan dosa, setialah tetap, dan jangan ketinggalan di dunia fana, di dunia fana, di Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir
dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali duduk. Aku musafir di dunia, hidupmu menuju surga. Yerusalem, kota yang indah, Allah membangun kotanya. Setelah kurbankan anaknya, ke sana hidupku tujukan. Kapan ku sampai di sana, ke surga kota yang jalanku lancar dan cepat, ajalku pun makin dekat. Yang lalu tak terulang lagi. Cepat berlalu hidupku, Yesus kuduskan jiwaku. Sinari terangi hati, membuang hasrat dunia, menuju surga yang bakal. Betapa sulit jalannya menuju surga yang kekal. Ku haruslah tetap waspada. Jalan sempit dan seteru jadi pengganggu bagiku. Kakiku pun sering tersandung. Jalan yang sunyi dan lengang,
di saat kecemasanku, ku butuh sinar Tuhanku, pancaran kasih setianya. Mara bahaya mencegah, tempat berlindung tak dekat, nanti akhirnya pasti tiba di waktu sadar dan tenang. Ku rindu surga yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu ujung tahun gerejawi dan memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, beberapa tahun lalu, tepatnya 2012, yang dihebohkan dengan diputarnya film tentang hari kiamat. Dan fenomena hari kiamat ini memberikan pandangan dan pendapat para tokoh-tokoh baik dari agama-agama
ilmuwan, bahkan paranormal, serta masyarakat awam mencoba memberikan penjelasan bagaimana itu tentang akhir zaman. Sementara Yesus sudah menubuatkan tentang akhir zaman dan beserta dengan tanda-tandanya. Demikian juga kalau kita menengok ke belakang apa yang sudah disaksikan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, telah menubuatkan juga tentang kedatangan Tuhan, hari kiamat, hari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menyongsong hari kiamat itu? Apakah kita telah siap sedia? Apakah kita yakin dan percaya bahwa kita masuk ke sorganya kelak? Ataukah kita tidak mau tahu bahwa sebagian orang Kristen pun mengatakan, sorga itu kita tidak tahu kebenarannya. Apakah juga ada neraka? Kalau sudah bicara tentang sorga, maka bicara juga tentang neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, untuk membahas kitab Wahyu, seolah-olah ada perasaan takut dan ngeri. Karena apa? Karena diberitahukan kepada kita bahwa langit dan bumi akan dihancurkan dan akan berlalu, bahkan tidak akan diingat lagi. Seperti yang kita baca dalam Yesaya 65. Tidak akan diingat lagi, telah berlalu. Tetapi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kalau kita melihat dan membaca kesaksian dan nubuatan para nabi dalam Perjanjian Lama, maka langit dan bumi akan digoncangkan, akan lenyap seperti asap. Bintang-bintang akan dihancurkan dan unsur-unsur dunia akan hangus. Selama manusia masih hidup dan mendiami bumi ini sebagai tempat berpijak, maka manusia tidak akan pernah terlepas apa yang namanya ancaman, yang namanya tantangan, yang namanya masalah. Di sana sini terjadi ketidakadilan, penderitaan di mana-mana, isak tangis karena kematian anak-anak yang baru lahir, kematian orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Ada masa kelaparan. Kita dapat melihat dan banyak menemukan kemerosotan moral. Gaya hidup dengan hadirnya teknologi canggih yang berdampak negatif membuat sebagian orang melakukan kekerasan, penindasan, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan. Belum lagi masalah mamon, hawa nafsu ingin menjadi kaya, korupsi. Terjadi di sana sini, perzinahan, ataupun yang memakai kuasa-kuasa gelap untuk menghancurkan kehidupan orang lain dan bahkan diri sendiri. Masih banyak lagi perilaku yang mempengaruhi manusia untuk hidup di dalam dosa. Akibatnya apa? Sepantasnya lah manusia menerima hukuman.
Tetapi Allah yang begitu kasih, Dia mau menebus umatnya, menebus bumi ini, memulihkan kembali, mentransformasi kembali. Dalam epistel kita Yesaya 65 sekalipun mengungkapkan bagaimana penderitaan umat Israel ketika mereka terbuang di Babel, dan pasti mereka akan kembali pulang ke tanah air, ke Yerusalem. Yerusalem yang sudah porak-poranda, bahkan bait Allah yang hancur. Tetapi mereka akan dipulihkan kembali, dan kenyataannya itu yang terjadi. Secara eskatologis, bukan hanya pada waktu itu juga dipulihkan, dan itu berlangsung hingga sekarang dan yang akan datang, bahwa Allah menciptakan bumi dan langit yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, disinilah kitab Wahyu menghantar kita kepada suatu penghiburan dan pengharapan kekal kepada orang yang percaya. Bagaimana kita hidup dan kemana kita setelah mati? Maka kitab Wahyu dan juga kitab Yesaya memberikan jawaban kepada kita bahwa semua penderitaan yang dialami oleh umat manusia, oleh umat Tuhan, baik dari segala bentuk dosa dan penderitaan di dunia ini yang berakibat fatal bagi kita, semua itu akan dilupakan dan akan diperbaharui. Pernahkah kita mendengar istilah distopia? Istilah ini adalah sebuah istilah untuk kelompok masyarakat dengan kualitas hidup yang sangat buruk. Karena ada tekanan-tekanan, ada penderitaan, bahkan kita mengalami wabah penyakit COVID-19 yang lalu, maupun krisis atau teror yang berlangsung terus-menerus seperti negara-negara yang berperang hingga saat ini. Istilah distopia ini digunakan pertama sekali oleh John Stuart Mill yang ditujukan dalam kehidupan yang fiksi atau imajinatif. Biasanya kondisi negara atau kondisi distopia hanya terdapat dalam novel remaja. Ternyata itu adalah juga menjadi sebuah kenyataan. Meskipun begitu, contoh banyak yang berpendapat seperti Korea Utara dulu merupakan salah satu contoh dari negara distopia, dikarenakan rakyatnya hidup dalam tekanan rejim dinasti Kim. Dan kalau kita mau menengok ke perjanjian lama, tak lain tak bukan yang dialami oleh Israel silih berganti menjajah mereka. Dan juga negara-negara lain termasuk negara kita dulu ini sebelum merdeka mengalami penderitaan, keterpurukan, perbudakan. Namun semua penderitaan yang dialami oleh umat manusia di dunia ini itu semua akan terlupakan. Tak diingat lagi penderitaan itu. Karena apa? Karena semua akan dipulihkan. Amin. Ya. Jadi kebalikan dari distopia adalah utopia. Definisi dari utopia adalah suatu kelompok masyarakat yang keadaan dalam hidup harmonis, sempurna, tidak ada kesenjangan, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kedamaian, tidak ada konflik, ada keadilan.
keadilan, kebenaran, kesehatan yang baik, umur panjang, tidak ada kelaparan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada duka cita, tidak ada kematian lagi. Bahkan tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Jika distopia adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan, maka utopia adalah kondisi yang didambakan oleh banyak orang. Kondisi inilah yang dihadirkan pada kita saat ini untuk membayangkan bagaimana sorga kelak begitu indah, lebih dari apa yang telah saya ucapkan oleh utopia ini. Maka kesanalah kita berpengharapan, ke sorga itulah kita harus beriman. Amin. Sementara saat ini kita tinggal di dalam dunia yang semakin hari semakin buruk kondisinya. Dunia semakin rusak dengan polusi, bencana di mana-mana. Apalagi nanti akan memasuki Desember, di situ kita akan melihat bencana di mana-mana. Biasanya seperti itu di akhir tahun ya. Kalau kita mau mengevaluasi dari tahun-tahun lalu, bahkan puluhan tahun lalu. Karena di situ curah hujan yang paling tinggi. Bahkan kita di bulan November ini cuaca sangat ekstrim. Belum lagi ada banyak yang melanggar etika dan moral. Kita melihat kriminal, kejahatan ada di mana-mana, semakin meningkat. Rasisme, diskriminasi, kekerasan fisik, KDRT, pelecehan, pembunuhan masih kita dengar hingga pada saat ini. Belum lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh kita orang dewasa, mahasiswa. Terjadi di sana sini aborsi, pernikahan dini, pernikahan sesama jenis yang dilegalkan di beberapa negara. Menyemarakkan kehidupan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada larangan mengajar iman kekristenan, termasuk di beberapa daerah di negara kita ini. Hilangnya rasa hormat orang muda kepada orang yang lebih tua, bahkan tidak menghormati orang tuanya. Disinilah kita diingatkan kembali bagaimana kita mau menyongsong langit dan bumi yang baru. Maka kita mau tunduk, kita mau menyerahkan di bawah kaki Tuhan. Mengalami transformasi pertobatan agar kita masuk dalam sorganya. Ketika kita menyongsong langit dan bumi yang baru, disinilah kita dituntut bagaimana kehidupan kita. Bukan hanya mulai hidup kita dari starting pointnya, tapi bagaimana kita finishnya, itu yang paling penting. Dijumpainyakah kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan ketidaksetiaan, dalam ketaatan? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita diingatkan bahwa Yohanes, murid Yesus yang dikasihi, yang dibuang di Pulau Patmos itu, di bawah pemerintahan Domitianus, di situ Yesus memberikan wahyu kepadanya untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan di sorga kelak. Bahwa Allah ada bersama-sama dengan umatnya.
bahwa kita ada bersama-sama dengan Allah kita. Amin. Itu yang diberikan doktrin atau dogma atau iman kepada kita untuk mempercayainya. Khususnya hari ini kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Bukan berarti kita mengingatkan kesedihan hati kita terhadap orang yang kita kasihi. Saya melihat kehadiran kita berpakaian hanya 25% yang memakai pakaian hitam. Yang lain sudah memakai pakaian yang biasa saja. Apa artinya itu? Apakah kita yang memakai pakaian baju hitam kelam, kita turut dalam kesedihan bahwa kematian ternyata bukanlah akhir dari segalanya? Atau kita yang tidak memakai baju hitam, apakah kita tidak mendukung, merasa empati ketika kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal? Ya sudahlah, yang sudah mati-matilah. Tapi saya percaya tidaklah demikian. Mau kita pakai baju hitam, mau tidak pakai baju hitam, yang penting adalah pemaknaannya harus jelas. Bahwa esok kita akan mati. Amin. Dan jangan takut mati. Ya. Ingatlah istilah memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Bukan hanya hari kematianmu, tetapi ingatlah hidup yang kekal. Amin. Harus ke sana. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah sebagai jembatan kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Masih paidado sogut akana porseai. Sangat indah lagu itu. Ya. Maka ketika orang-orang yang sudah kita kasihi, yang sudah mendahului kita, ikhlaskan. Tetapi jangan lagi kita bertanya atau meminta berkat. Tuhan, ingatkan bapak mamaku supaya memberkati kami yang masih di dunia ini. Masih banyak yang salah ya. Di media sosial, di Facebook atau di Instagram saya masih membaca ya. Ketika orang tuanya meninggal atau orang yang dikasihi, Pak, Mak, di sini anakmu sudah meninggal. Lalu dia katakan lagi, nanti Dek kirim salam ya sama bapak mama di sana. Lucu ya, seperti itu. Ketika orang meninggal, kalau di kampung, mudah-mudahan tidak ada lagi di kota besar. Di dalam peti jenazah itu ada banyak barang-barang yang dibawa, kayak pindahan ya. Sepatunya dibawa, bajunya dibawa, tasnya dibawa, dipakaikan kacamata lagi bahkan. Dan Alkitab ditaruh di samping di sebelah kanan. Lalu saya katakan, saya berjuang untuk memberikan pemaknaan yang benar. Ambil Alkitab itu atau Bible itu. Tidak mungkin dia lagi membaca Alkitab atau Bible-nya di alam maut. Kalau begitu dia masih hidup dong, ya kan? Iyalah. Masa sih udah mati, Alkitab taruh di situ, emang dia masih membaca lagi? Hantunya masih membaca lagi? Ya enggak lah, enggak ada hantu, ya kan? Roh orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah penciptanya.
Banyak orang-orang Kristen ketika orang tuanya atau opungnya yang meninggal, pasu-pasu hami opung, pasu-pasu hami bapak. Masa masih ngomong begitu? Ketika orang yang kita kasihi meninggal, kita masih bicara-bicara dengan dia. Apakah dia mendengar? Ya enggak lah. Sibolis nama-nama nangihoni kan itu. Inilah unsur-unsur kekafiran. Ada yang membuat garam ke petinya. Dengan maksud apa? Supaya hantunya enggak ngikut-ngikut kita lagi. Kan begitu. Di RPP kita itu semua tertulis ya. Dan bahkan di konfesi yang sudah dibaca tadi, konfesi pasal 15. Bagaimana ketika kita mati? Ketika kita mati, matilah di dalam Tuhan. Matilah dalam damai. Rip. Rest in peace. Mati, beristirahat di dalam damai, jangan di dalam dosa. Maka ketika kita pada saat ini memperingati kematian orang yang sudah meninggal, ingatlah bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, saya setiap akhir ujung tahun gerejawi memperingati hari kematian orang-orang yang sudah meninggal. Saya akan ungkapkan, sekalipun kita memiliki banyak rumah, bahkan miliaran, tidak ada yang dapat kita banggakan kalau kita masih hidup dalam dosa. Kalau kita mati, berapa meter rumah kita? Paling 2 kali 1, ya kan? Iya. Keluarga pun nggak bisa datang ke rumah kita. Kalau kita punya kendaraan yang ratusan juta, bahkan miliaran, keluarga pun tidak pernah kita bawa sebagai menumpang. Untuk apa? Kalau kita mati, kendaraan apa yang bawa? Ambulans. Kalau di kampung, di Tandu, ya kan? Saya masih ingat, di kampung masih ada yang pakai becak barang. Ya, karena jauh. Gak ada ambulans. Kita punya titel bererot. Banyak sekali titel kita ya. Kalau kita mati, apa titel kita? Mayat, ya kan? Tidak ada ditulis di situ titel kita di nisan itu. Gak ada yang dapat kita banggakan kalau kita tidak hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang bilang, gak ada kok yang kita bawa kalau kita mati. Pastilah ada ya. Nama baik kita ya kan. Iyalah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang, itulah yang memberikan ingatan kepada kita. Betul, harta tidak dapat kita bawa. Kalaupun kita sebagai orang Kristen Batak dipakaikan jas, pakai kebaya yang mahal, hanya itu. Gak bisa kita kantongi harta yang lain. Kalaupun ada di jas kita kantong, gak bisa kita bawa di situ emas perak kita, berlian kita kan. Pencuri yang datang mencurinya. Kata Paulus, kita lahir tidak bawa apa-apa. Mati pun kita tidak bawa apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Kristus,
Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam Kristus pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami setiap tahun dalam akhir tahun gerejawi dan mengingat orang-orang yang sudah meninggal bahwa kami pun akan Engkau jemput ke sorga-Mu, itu yang Engkau janjikan, dan memberikan jaminan kepada kami bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit memberikan tempat sorga bagi kami anak-anak-Mu mewarisi kerajaan. Langit dan bumi yang lama telah berlalu, penderitaan, kesusahan, kematian tidak akan ada lagi. Yang ada kehidupan yang kekal. Engkau pakaikan kami mahkota, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersama-sama dengan Engkau di sorga-Mu, di Yerusalem yang baru. Tuhan, selama hari masih siang, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Bagaimana kami menyongsong langit dan bumi yang baru yang akan datang. Persiapkan hati kami supaya kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan yang daripada Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, kami siap sedia. Biarlah kami serahkan kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sekalipun masih di dunia ini kami mengalami penderitaan dan kematian, Tuhan, Engkau menangkan kami bagi-Mu supaya kami menjadi pemenang dan Tuhan dapatkan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, bahkan mereka yang beribadah secara online karena sakit, penyakit, atau karena kesibukan apapun. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami terus dimenangkan, kami terus dikuatkan dalam iman yang teguh menghadapi kenyataan hidup ini. Berkati seluruh jemaat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang tua, lansia. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Nyonya Sintua Huta Barat, Sintua Boru Tampu Bolon, Bapak El Siagian Boru Nababan, Sintua Erhamar Paung, Nyonya Pasaribu Boru Simangunsong, Nyonya Siregar Boru Manalu, Nathan Limbong, dan mereka yang tidak kami sebut lagi satu persatu nama mereka. Di rumah sakit ataupun di rumah dalam perawatan, biarlah Tuhan Engkau yang maha menyembuhkan. Berkati obat, berkati makanan minuman, apapun yang mereka konsumsi. Itu yang menjadi alat Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berikan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka bekerja, apapun profesi mereka, apapun dan bagaimanapun mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat, berkati apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan, baik kehadiran anak-anak di tengah-tengah rumah tangga yang belum memiliki anak, mereka yang belum mendapatkan jodoh, anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang masih studi. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, yang memberikan panjang umur kesehatan bagi kami, dan bahkan rezeki, tambahkan sukacita bagi kami Tuhan, dan siapkan hati kami untuk menghadapi segala kenyataan hidup ini, supaya Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami memperoleh kemenangan, karena Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk mencari solusi, menemukan solusi yang terbaik dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang masih berduka karena Engkau yang memanggil orang-orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah rumah mereka, dari tengah-tengah gereja Tuhan. Berikan kekuatan penghiburan bagi mereka semuanya, supaya mereka kuat dan dapat mampu menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami. Tuhan sertai lindungi kami tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Surgalah tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh, hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah, merindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Kini aku mengharapkannya, saat aku tiba di sana. Bawa aku Tuhan denganmu, tinggal di sana bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Namun satu kerinduanku, janganlah tinggal kekasihku. Mereka yang kau beri padaku, ikut denganku bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh.
sakit derita keluh. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Kini aku mengharapkannya, saat aku tiba di sana. Bawa aku Tuhan denganmu, tinggal di sana bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Seumur hidup ku puji Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku.
Tuhan Rajaku, kasih setiamu sungguh lebih baik. Setiamu sungguh lebih baik.
emang AC itu. Aku sampai keringatan.
the star brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell His word.
sing